Bagaimana jika kiamat ternyata sudah pernah terjadi? Bagaimana jika peradaban kita bukan yang pertama, melainkan bagian dari siklus yang terus berulang? Salah satunya bahwa katanya nih ya, ada elit global yang sengaja menutupi sejarah untuk tujuan tertentu. Seperti agar manusia itu nggak sadar akan potensi yang bisa mereka capai gitu loh. Dan jadi katanya nih, teks Hindu kuno seperti Mahabharata dan Ramayana memiliki deskripsi perang yang mencurigakan menyerupai perang nuklir modern. Contoh deskripsi senjata dalam Mahabharata yang mencurigakan itu adalah senjata Melihat bukti-bukti penemuan peradaban maju sebelum kita, pernah nggak kalian berpikir bahwa mungkin nggak sih sebenarnya kiamat itu sudah pernah terjadi sebelum kita? Mungkinkah teori-teori yang mengatakan bahwa kehidupan kita merupakan sebuah siklus, lahir, berkembang, mengalami puncak kejayaan, lalu runtuh dan mulai lagi dari awal itu benar adanya? Mengingat manusia saat ini itu berkembang sangat cepat kan ya, dari mulai revolusi industri ke teknologi AI aja terjadi dalam waktu yang singkat sebenarnya. Apakah ini pertanda kita sudah mendekati batas? Dan jika semuanya hancur, apakah generasi manusia berikutnya akan kembali menjadi manusia primitif dan memulai segalanya dari nol? Kemudian mereka berevolusi kembali dan menemukan bukti kemajuan peradaban kita yang pernah ada. Seperti halnya kita yang menemukan bukti peradaban maju yang pernah ada sebelum kita. Kalau mungkin kalian penasaran tentang penemuan-penemuan apa saja yang bisa menjadi bukti adanya peradaban maju sebelum kita yang sudah punah, silahkan tonton video aku sebelumnya ya. Anyway, kita akan lanjutkan pembahasan dalam video ini mengenai beberapa teori atau konsep pemikiran ya yang mendukung adanya siklus dalam sebuah peradaban. Teman-teman di sini boleh setuju ataupun enggak ya, karena hal-hal yang akan aku sampaikan ini masih berupa teori atau konsep pemikiran gitu ya. Jadi bisa jadi benar, tapi bisa jadi juga salah total. Silahkan mengungkapkan pendapat kalian di kolom komentar dan pastikan kalian itu tonton video ini sampai selesai ya, karena teori terakhir aku yakin nih akan membuat kalian itu penasaran dan mulai mempertanyakan sejarah yang telah diajarkan pada kita selama ini. Oke, langsung aja ke teori pertama yang akan kita bahas, yaitu teori siklus peradaban atau cyclic civilization theory. Teori siklus peradaban ini adalah konsep yang menyatakan bahwa peradaban manusia itu berkembang melalui serangkaian tahapan yang berulang nih. Mulai dari kelahiran, kemudian pertumbuhan, kejayaan, hingga kemunduran, dan akhirnya runtuh. Beberapa pemikir terkemuka telah mengemukakan teori ini, di antaranya Ibnu Khaldun, Oswald Spengler, dan Arnold Toynbee. Ibnu Khaldun yang merupakan seorang sejarawan dan filsuf abad ke-14 dalam karyanya Muqaddimah, beliau itu mengemukakan bahwa peradaban berkembang dalam siklus yang berulang. Ia mengidentifikasi beberapa tahapan utama dalam siklus peradaban, yaitu kelahiran. Yang dimaksud dengan kelahiran di sini tuh dimulai dengan kelompok masyarakat yang memiliki semangat juang tinggi dan solidaritas sosial yang kuat gitu ya. Atau kalau istilah yang digunakan oleh Ibnu Khaldun sendiri dalam karyanya itu adalah asyobiyah. Selanjutnya, tahap setelah kelahiran adalah tahap pertumbuhan, di mana kelompok ini tuh berhasil menguasai wilayah dan membentuk pemerintahan yang stabil. Setelah itu, barulah masuk ke tahap kejayaan, yang merupakan periode kemakmuran dan kemewahan, di mana seni, ilmu pengetahuan, dan ekonomi berkembang pesat nih di tahap ini. Baru setelahnya menuju tahap kemunduran, di mana kondisi solidaritas sosial itu mulai melemah, kemudian korupsi merajalela, dan moralitas itu menurun, yang akhirnya mengarah pada runtuhnya peradaban tersebut. Seandainya nih ya, pemikiran Ibnu Khaldun itu benar, menurut kalian kita sedang ada di tahap apa sekarang? Coba komen di bawah ya. Anyway, Ibnu Khaldun menekankan bahwa siklus ini dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan juga ekonomi dalam masyarakat. Selain Ibnu Khaldun, ada juga Oswald Spengler yang mendukung teori siklus peradaban ini. Spengler sendiri merupakan seorang filsuf Jerman abad ke-20. Dalam bukunya The Decline of the West, menganalogikan peradaban dengan organisme hidup yang mengalami siklus kehidupan, yaitu kelahiran, pertumbuhan, kejayaan, dan kematian. Sebenarnya yang nggak jauh beda ya sama yang dimiliki Ibnu Khaldun.
Menurutnya nih, setiap peradaban memiliki jiwa unik serta melalui tahap yang serupa dengan usia tertentu sebelum akhirnya runtuh dan digantikan oleh peradaban baru. Pemikir yang mendukung teori siklus peradaban selanjutnya adalah Arnold Toynbee, seorang sejarawan Inggris. Ia mengemukakan teori bahwa peradaban berkembang dan runtuh berdasarkan respons mereka terhadap tantangan eksternal dan internal, di mana peradaban yang mampu merespon tantangan dengan inovasi ya akan berkembang, tapi sebaliknya ya, yang gagal akan mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Toynbee juga menekankan bahwa peradaban yang ada saat ini memiliki interrelasi dengan peradaban lama, seperti peradaban barat modern yang memiliki keterkaitan dengan peradaban Helenis kuno atau Yunani. Oke, next, konsep atau mungkin ini lebih ke teori konspirasi ya, yang mendukung siklus dalam sebuah peradaban selanjutnya adalah teori lost civilizations. Lost civilizations atau peradaban yang hilang adalah gagasan bahwa ada peradaban maju di masa lalu yang hilang akibat bencana alam, peperangan, atau faktor lainnya sebelum sempat tercatat dalam sejarah mainstream. Teori ini juga sering dikaitkan dengan Atlantis, kemudian Lemuria, dan Hyperborea, serta beberapa temuan arkeologi yang dianggap tidak cocok dengan pemahaman sejarah saat ini. Di antara temuan-temuan arkeologi yang bisa menjadi kemungkinan bukti ya dari peradaban maju yang hilang bisa dilihat di video aku yang ini ya, lagi-lagi. Beberapa pendukung teori ini berargumen bahwa ada bukti berupa struktur megalitik kuno, artefak misterius, atau peta kuno yang menunjukkan adanya peradaban canggih sebelum sejarah yang kita kenal dimulai. Salah satu tokoh yang sering membahas teori ini adalah Graham Hancock, yang dalam bukunya Fingerprints of the Gods mengusulkan bahwa peradaban maju bisa saja pernah ada sebelum zaman es berakhir, sekitar 12.000 tahun yang lalu. Nah, kalau ngomongin tentang adanya peradaban yang mungkin tidak tercatat dalam sejarah mainstream, sebenarnya ada teori konspirasi tersendiri nih tentang hal ini. Salah satunya bahwa katanya nih ya, ada elit global yang sengaja menutupi sejarah untuk tujuan tertentu, seperti agar manusia itu nggak sadar akan potensi yang bisa mereka capai gitu loh, dan sebagainya ya. Tapi maaf, di video kali ini aku nggak akan bahas lebih jauh tentang teori konspirasi tersebut karena takut terlalu panjang dan kemana-mana. So, kalau ada yang tertarik boleh komen di bawah ya, siapa tahu aku bisa membahasnya di next video khusus tentang lost civilizations. Oke, lanjut kita ke teori berikutnya, yaitu perang nuklir kuno dan kiamat teknologi. Nah, ini tuh seru banget sih ya. Teori ini tuh termasuk ke dalam salah satu teori paling kontroversial yang menyatakan bahwa peradaban maju tuh sudah pernah ada sebelum kita, tetapi mereka hancur akibat perang nuklir ribuan tahun lalu. Tapi meskipun sangat kontroversial ya, teori ini juga didasarkan pada berbagai bukti arkeologi dan teks kuno yang seolah-olah ya menggambarkan perang teknologi tinggi di masa lalu. Beberapa bukti yang sering dikaitkan dengan teori ini adalah yang pertama itu ada Mohenjo-daro. Apa benar kota ini luluh lantak oleh radiasi? Mohenjo-daro yang terletak di Pakistan adalah salah satu kota kuno di peradaban Lembah Indus. Namun ada beberapa temuan yang aneh dan sulit dijelaskan oleh sejarah konvensional. Seperti misalnya ya, kerangka dengan tingkat radiasi tinggi. Jadi, arkeolog itu menemukan kerangka manusia yang memiliki tingkat radioaktivitas yang tidak biasa. Posisi mayat-mayat ini menunjukkan bahwa mereka itu tewas secara tiba-tiba dan bukan diakibatkan oleh bencana alam seperti misalnya gempa, banjir. Selain itu, ada juga temuan lain yaitu batu dan tanah yang meleleh. Beberapa struktur di Mohenjo-daro menunjukkan tanda-tanda terpapar panas ekstrim yang katanya mirip dengan efek ledakan nuklir. Kemudian selain dua tadi ya, ada juga temuan aneh lain yaitu tingkat kehancuran yang selektif. Kota ini kan mengalami kehancuran besar nih ya, tetapi bangunan tertentu itu bisa ada yang tetap berdiri gitu loh. Jadi mirip dengan pola kehancuran akibat ledakan udara seperti bom nuklir modern. Selain Mohenjo-daro tadi, ada lagi bukti lain yang sering dikaitkan dengan teori perang nuklir kuno dan kiamat teknologi, yaitu pasir kaca di gurun Mesir. Apakah benar ini adalah sisa ledakan nuklir di masa lampau? Jadi katanya nih, di gurun Mesir itu ditemukan lapisan kaca silika hijau yang tersebar di berbagai lokasi. Fakta menariknya, pasir kaca semacam ini tuh hanya bisa terbentuk melalui panas yang sangat tinggi, seperti dalam ledakan nuklir atau tumbukan meteorit.
Selain itu, struktur pasir kaca ini mirip dengan yang ditemukan di lokasi uji coba bom nuklir modern, seperti di New Mexico, Amerika Serikat, yaitu ketika uji coba Trinity tahun 1945 ya. Kemudian ada juga teori resmi yang menyebutkan bahwa pasir kaca ini tuh mungkin akibat tumbukan meteorit jutaan tahun lalu. Tapi ada yang menduga juga ini bisa jadi sisa dari perang nuklir di zaman kuno. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana nih? Coba komen di bawah ya. Next, selain tadi ada Mohenjo-daro, lalu pasir kaca di gurun Mesir, ada lagi bukti lainnya nih, yaitu Mahabharata dan Ramayana. Pasti udah nggak asing lagi kan ya? Yang sering jadi pertanyaan itu, ini merupakan senjata dewa atau bom nuklir? Oke, jadi katanya nih, teks Hindu kuno seperti Mahabharata dan Ramayana memiliki deskripsi perang yang mencurigakan menyerupai perang nuklir modern. Contoh deskripsi senjata dalam Mahabharata yang mencurigakan itu adalah senjata Brahmastra, yang digambarkan sebagai senjata dengan kekuatan destruktif yang luar biasa. Hanya bisa digunakan satu kali dan meninggalkan dampak jangka panjang pada lingkungan. Lalu diceritakan orang-orang yang selamat harus mencuci diri dengan sungai untuk menghilangkan efek radiasi. Dan katanya itu ya hal ini mirip dengan prosedur dekontaminasi nuklir. Kemudian contoh selanjutnya ada deskripsi kehancuran yang mirip ledakan nuklir. Di antaranya digambarkan di situ bahwa langit menyala terang, kemudian badai api menyapu tanah dan makhluk hidup terbakar hingga menjadi abu. Burung-burung pun jatuh dari langit, kemudian air sungai mendidih. Intinya tuh mirip banget sama efek khas dari ledakan nuklir di dekat sumber air, katanya ya. Ada lagi contoh lainnya, yaitu peninggalan kota kuno dengan radioaktivitas tinggi. Beberapa kota yang disebut dalam teks ini masih ada hingga sekarang, dan di beberapa lokasi tersebut ternyata nih ditemukan memiliki tingkat radioaktivitas di atas normal. Nah, karena beberapa contoh tersebut ya, yang emang mencurigakan sih ya, banyak yang percaya bahwa teks ini mungkin bukan hanya mitos, melainkan catatan sejarah tentang perang teknologi tinggi yang pernah terjadi di masa lalu yang akhirnya menyebabkan kiamat atau kehancuran yang luar biasa. Tapi ya sebenarnya aku sendiri juga belum pernah ya membaca teks asli dari kisah Mahabharata dan Ramayana itu. Kalau ada yang pernah, boleh komen di bawah ya, apakah benar cerita-cerita tersebut itu ada dalam teksnya? Oke, itulah tadi 3 teori yang mendukung adanya siklus dalam sebuah peradaban. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan notifikasinya agar kalian tahu kalau misalnya aku bikin video-video baru yang menarik lainnya.